Ya, balik lagi bareng gua Bang Gulam. Asikin aja coy. Udah lama banget ya gua nggak update video baru di YouTube karena kesibukan yang lain. Jadi memang kan gua selain ya iseng-iseng YouTube juga kan gua ada pekerjaan juga yang lain, yang reguler gitu ya. Oke, ini mendadak banget YouTube lagi. Video gua yang Isyana, yang reaction ke Isyana. Tiba-tiba hari ini rame, banyak yang komentar, "Bang, react lagu barunya Isyana." Yang judulnya adalah Il Sogno. Katanya nih, kata beberapa orang di kolom komentar, ini ya GG lah gitu ya, parah banget ini si lagu ini. Demi apa sih gitu kan? Gue kayak demi apa sih se-GG itukah gitu kan si lagu barunya Isyana ini. Gue nggak begitu paham sih, gue juga belum dengerin. Terakhir gue dengerin karya Isyana itu yang featuring suaminya gitu, yang lagu bareng suaminya itu kan lebih ke pop juga ya. Nah ini katanya ini kayak ada perpaduan Avenged terus Dream Theater kayak gitu-gitu. Wah, gue akhirnya penasaran lah, ya udahlah gue kayaknya pengen coba react dan juga kita review kali ya, kalau ini bener-bener menarik buat di review. Kali ini si Isyana Sarasvati dengan Il Sogno. Ya nggak usah lama-lama kali ya, langsung aja gue pengen tahu kayak gimana karya terbaru dari Isyana Sarasvati dengan judulnya Il Sogno. Kayak gimana? Kuy lah, langsung kita dengerin. Every second when I'm dreaming, I feel it all along. Gue inget ini coy, Avenged. Apa sih? Klipnya Avenged juga kan ada yang gini nih di openingnya. Climbing to the top of Himalaya, I need to Masih gue tungguin di mana? Durasinya rada pendek ya. Opera di sininya, oke. Oh, bah, gila. Ini lebih. Main di progressive rock lagi sih ya Isyana. Kayak Lexicon, nadanya Lexicon ya gak sih?
Anjir, 30 detik lagi. Udahan nih. Segini doang. Udah. Oke. Segitu doang. Kalau boleh jujur ya, ternyata nggak se-GG atau nggak semantep yang sebelumnya Unlock the Key gitu ya, secara musiknya gitu. Gue masih ngerasain kayak oke, banyak kejutan, cuman nggak nggak se mantep yang Unlock the Key, seriusan. Masih mantep yang Unlock the Key, asli. Gue masih pegang 10/10 di Unlock the Key deh. Ini kalau bisa gue bilang, gue belum lihat baca liriknya sih ya. Kalau bisa gue bilang 9/10, mungkin 9/10 ya. Gue perlu baca liriknya dulu kali ya, biar mantep penilaian gue. Oke, kita masuk ke kita masuk ke babak review. Oke, kita bahas Isyana Sarasvati dengan judulnya Il Sogno, yang artinya itu dari bahasa Itali, yang artinya adalah the dream atau mimpi. Oke, jadi gue mulai dari mana ya? Penilaian gue tadi yang di bagian sesi reaction masih seperti itu, 9/10 menurut gue ya. Ya gue kasih setengah deh, di 9,5/10, nggak nyampe betul-betul 10 gitu, nggak dapat bintang 3 dari gue. Karena terus terang Unlock the Key itu betul komplit banget itu. Gue nggak tahu, gue ngerasa ada yang kurang aja sih di sini, ada yang kurang dikit itu, entah di bagian mana. Tapi kecerdasan Isyana dalam mengkompos musik dan memproduksi musiknya ini tetap luar biasa menurut gua. Ilmunya dia di kuliahnya dia ini kepake banget si Isyana ini. Kita mulai dari gini deh, musiknya dulu ya. Jadi kan musiknya si Isyana ini diawali dengan tempo adagio, terus diakhiri dengan tempo prestissimo, ya kan. Ini kata dia ya, kenapa dia memilih tempo seperti itu, diawali dengan tempo adagio yang lambat, ya kan, cenderung lambat, terus diakhiri dengan tempo prestissimo yang cepat. Ini adalah penerjemahan dari pengalaman dia yang datang itu dari mimpinya Isyana Sarasvati. Nah, jadi memang si lirik ini sendiri ya, dia nulisnya juga nih di description box gini. Kita seringkali tidak menyadari bahwa hanya dalam waktu singkat sebuah mimpi dapat diisi dengan banyak pemandangan, waktu dan tempat yang berbeda. Itulah yang membuat mereka begitu menarik, dan itulah yang digambarkan oleh lagu saya. Cerita dari alam bawah sadar, cerita dari alam bawah sadarku diceritakan dalam waktu kurang dari 4 menit. Ya, jadi ini kan cerita tentang pengalaman dia bermimpi di dalam alam bawah sadarnya, atau mimpi ketika tidur, bunga tidur. Dan waktunya kurang dari 4 menit, tepatnya adalah 3 menit 33 detik. Anjir. 3 menit 33 detik ya. Waktu durasi si lagunya. Gue malah ngerasa 3 menitan 3,5 menit itu kan sebenarnya durasi yang wajar ya di lagu-lagu pop. Tapi gue ngerasa tadi itu sangat-sangat cepat si lagu itu selesai. Gue rasa ini dikarenakan efek dari tempo adagio di awal sampai sama di akhir dikasih tempo prestissimo tadi. Jadi peracikan tempo seperti yang itu akhirnya membuat lagu ini kesannya cepat gitu, cepat habisnya. Padahal tidak sebenarnya. Jadi kita kayak masuk dalam ilusi suara, ya, ilusi musik lah ya. Bisa dibilang kita masuk dalam ilusi musik gitu, dengan tempo semacam seperti itu. Ya, itu dari segi musiknya. Dan di bagian tengah itu di depan temponya lambat, ya kan, full seriosa, terus di tengah mulai masuk
drum dan juga gitar rocknya gitu kan, progresifnya mulai masuk di situ. Terus di terakhir semakin cepet lagi. Nah di tengah gue ngerasa itu progresif ya. Di yang terakhir gue ngerasa itu power gitu, power kayak power metal gitu, power rock mungkin power metal ya. Jadi di tengah itu progresif metal, terus diakhiri dengan power metal. Gue ngerasanya begitu. Nah yang menariknya lagi, ini kan drummernya itu adalah Ray Prasetya ya, Ray Prasetya. Gue nggak nyangka ternyata Ray Prasetya bisa ngisi drum seperti ini gitu. Gokil banget menurut gue, Ray Prasetya bisa ngisi drum secakep ini, serapih ini. Kalau gue bilang, tapi menurut gue sih masih rada jauh dengan drummer metal lah gitu ya, drummer metal yang kita bisa bandingin mungkin siapa ya, kayak Puput Puceh ya, kan stylenya rada sama ya enggak sih. Kalau fisiknya lu lihat Ray Prasetya sama Puceh tuh kayak 11-12 gitu kan ya, masih rada jauh gitu. Tapi gue sangat salut banget karena Ray Prasetya, iya kalau gue ikutin dia ngedrum itu banyaknya memang di pop gitu ya. Gue inget Prasetya juga kalau nggak salah ngisi yang di Lexicon ya, kalau nggak salah ngisi drumnya Lexicon waktu, nggak tahu waktu live nya atau yang recordingnya juga, gue nggak tahu. Seingat gue ingetnya waktu dia live itu Ray Prasetya ngedramin Lexicon juga gitu kan, seingat gue ya, correct me if I'm wrong. Nah di sini ini betul-betul menurut gue luar biasa gitu, Ray Prasetya bisa ngisi drum secakep ini gitu, dengan temponya seperti itu, ngisi apa ya, musik metal kayak gini gitu loh, yang notabene dia bukan drummer metal. Gua nggak tahu sih apakah dia punya band metal di luar sana, gua nggak tahu juga. Memang gue nggak ngikutin banget Ray Prasetya, tapi yang gue tahu Ray Prasetya dengan yang belakangan yang gue tonton di YouTube-nya gitu ya, ini keren banget sih menurut gue, kayak wow gitu, gak nyangka Ray Prasetya bisa ngisi drum kayak gini. Itu yang paling gue salut dari Ray Prasetya, dan juga tentunya Isyana sebagai komposer dan produser musiknya kali ini luar biasa. Oke. Sekali lagi seperti Unlock the Key ya, setiap musik yang dikompos oleh Isyana di sini itu nggak bisa lepas dari lirik dan juga bahkan cerita secara keseluruhan si lagu itu. Ini kan lagu tentang mimpi ya. Mimpi itu kan gini, mimpi yang kita ingat gitu ya, mimpi yang kita ingat ketika bangun tidur itu adalah kayak perasaan tuh kan, kalau di dalam mimpi tuh kayaknya perjalanan panjang gitu. Kayak contohnya tadi pagi gue mimpi traveling keliling dunia coy, seriusan, berempat gitu ya. Ada cewek satu, terus satu lagi yang cewek satu gue gak kenal, yang satu adalah temen gue dari anak Surabaya gitu kan, namanya Faiz gitu. Terus yang terakhir ini temennya si Faiz gitu. Gue mimpi berempat keliling dunia, bener-bener keliling dunia gitu loh. Gue ngerasain ini jalan di gurun pasir, di udah di mana-mana gitu kan. Rasanya kayak lama gitu, perjalanannya kayak lama, tapi secara sainsnya gitu kan, kalau gue nggak salah baca, secara sainsnya gitu, si mimpi itu sebetulnya hadir itu di detik-detik sebelum kita bangun gitu ya, sebelum kita bangun. Jadi ada ketika kita tidur tuh berapa jam itu kosong tuh, mimpi kita tuh kosong, gak ada mimpi. Tapi di menjelang akhir ketika kita mau bangun, misalkan subuhan ya, di waktu subuh, nah si mimpi itu baru datang gitu. Padahal dengan waktu yang singkat itu kita bisa bermimpi yang banyak banget ya. Itu kayak udah dijelasin juga di dalam film The Inception ya, kalau nggak salah, The Inception itu. Dengan mimpi yang sebanyak itu, Isyana kayak coba merangkum dalam musiknya dan juga visualnya coy, gila visualnya juga. Jadi kan ya, karena tadi ya gue udah jelasin, mimpi itu yang awalnya ketika kita pertama kali tidur itu nggak ada apa-apa sebetulnya ya. Ini yang digambarkan oleh Isyana dalam tempo adagionya gitu. Tempo adagio itu menggambarkan di awal-awal mimpi, awal-awal tidur maksud gue, itu belum datang tuh si mimpi. Tapi di akhir-akhir dengan tempo prestissimo
ya, dengan tempo prestissimo itu menandakan bahwa disitulah mimpi kita tuh mulai gitu, mulai bekerja gitu. Alam bawah sadar kita mulai bekerja menaruh mimpi di dalam pikiran kita gitu, yang akhirnya kita ingat gitu kan. Dan dengan waktu yang singkat tapi kita berasa sangat banyak mimpi yang ada di dalamnya. Nah, ini juga digambarkan secara baik melalui musiknya gitu, dengan tempo yang semakin rapet gitu ya, dengan tempo yang semakin rapat, komposisinya juga semakin rapat juga gitu. Instrumen yang disajikan juga semakin rapat gitu di dalam musiknya ini, dan juga visualnya juga semakin rapat yang gue lihat itu dari pengerjaan visualnya gitu. Di awal kan kayak rada-rada nggak begitu rapat gitu ya, nah, yang gue lihat seperti itu. Terus ada visual yang kayak apa ya, peri terus terbang gitu ya. Gua rasa itu kayak penggambaran kita di dalam alam bawah sadar itu yang mengitari si alam mimpi itu ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang gokil sih menurut gua. Itu liriknya kalau gua lihat liriknya sebenarnya sangat-sangat singkat gitu kan. Ada pengulangan juga, question every second when I'm dreaming, mempertanyakan setiap detik ketika aku bermimpi. I feel it alive, aku merasakan itu nyata, hidup gitu ya. Kita juga biasa kan mempertanyakan ya, ketika kita bermimpi itu terasa nyata, mimpi itu terasa nyata kayak, tapi kok nggak nyata. Kayak lu pernah pacaran di dalam mimpi padahal lu jomblo gitu kan. Tapi itu terasa nyata, karena rasanya kan kayak nggak pengen bangun deh gitu kan. Ya kenapa coba kayak seperti itu mimpi? Apa jangan-jangan sebetulnya diri kita yang saat ini yang lu lagi nonton itu sebenarnya mimpi, coy. Kehidupan nyata lu itu adalah ketika lu tidur gitu. Jangan-jangan juga seperti itu. Itu juga ada kajian filsafatnya deh kalau nggak salah. Ya. Terus climbing to the top of Himalaya, I need to survive. Mendaki ke puncaknya Himalaya, gua perlu survive. All the scenes they keep on playing, running around in never ending motion. Jadi kayak di dalam mimpi ya scene-nya itu kayak terus bermain, nggak kayak ini adalah motion yang nggak pernah berhenti. Nah, makanya liriknya kan ada itu ya, liriknya tuh running around in never ending motion. Terus video liriknya dia kasih motion grafik, gokil. Penerjemahan yang luar biasa juga dari sebuah lirik menurut gua. Is it a sign of what is coming, either a gift or a burden? Apakah ini pertanda dari apa yang akan datang gitu ya? Jadi mimpi itu bisa, ada orang yang menganggap itu hanya bunga tidur aja gitu kan ya, peneman tidur. Ada orang yang menganggap mimpi yang kelihatan nyata itu adalah pertanda sesuatu akan terjadi di hidup lu gitu ya. Buat lu yang suka kayak baca-baca ramalan kayak gitu pasti paham lah gitu ya. Apakah either a gift or a burden, apakah mimpi itu yang kelihatan nyata bagi lu itu adalah pertanda suatu berkah buat lu, gift gitu ya, hadiah, atau burden atau penghalang buat dalam hidup lu dalam ngejalanin hidup gitu. Bisa keduanya, makanya opsinya bisa keduanya, makanya banyak penafsir mimpi gitu kan ya. Terus di bagian yang terakhir, question every second when I'm dreaming, I feel it alive, blinded by a mist under the moonlight, my visions revive. Nah, di yang terakhir ini, blinded by a mist under the moonlight, by my vision revives, ini kayak bahwa ya mimpinya udah mau berakhir, ini waktunya lu bangun gitu, kayak gitulah kurang lebih ya. Il sogno sembra di essere sempre vivo, ini bahasa Italia yang artinya adalah mimpi itu sepertinya selalu hidup. Jadi ya bisa gua katakan mimpi itu the dream yang dia maksud adalah mimpinya Isyana yang itu gitu. Gua nggak tahu yang itu tuh yang mana gitu kan. Bisa jadi memang nggak tahu, bisa jadi Isyana mengalami mimpi yang ini gitu berulang-ulang dan itu terlihat seperti nyata gitu. Makanya dia tulis dalam sebuah lagu. Biasanya kalau mimpi yang kelihatan nyata mungkin cuma sekali doang datangnya, kayaknya
rada nggak mungkin gitu sih ditulis dalam lirik lagu ya, mungkin aja, cuman gua rasa ini kayaknya mimpi dia yang memang terlihat nyata dan berulang-ulang datang ke dalam mimpinya Isyana, dan itu kayak selalu hidup gitu. Mimpi itu sepertinya selalu hidup. Il sogno sembra di essere sempre vivo. Itu kali ya bacanya. Iya, semoga lah ya. Oke, itu yang bisa gua bahas kayaknya dari Isyana Sarasvati dengan Il Sogno. So my last score for Isyana Sarasvati Il Sogno adalah tetap 9,5/10. Ada sedikit yang kurang menurut gua, tapi nggak tahu itu kayak yes, gua ngerasain aja dari intuisi gua anjing. Memang ada yang kurang banget gitu, nggak sepecah Unlock the Key yang kemarin gitu. Itu yang gua rasakan. Oke lah, gua rasa itu aja yang bisa gua bahas kali ini dari Il Sogno dan punya Isyana Sarasvati. Thank you buat yang udah membredel komentar gua di video sebelumnya yang Unlock the Key. Thank you udah request, dan juga kalau mau band lu gua review, silahkan langsung aja email ke gua di description box bawah, langsung aja cek ya. Dan silahkan follow juga Instagram gua dan Twitter boleh gitu ya. Terus juga kalau mau subscribe channel ini ya monggo, enggak juga nggak apa-apa. Di like juga boleh, enggak di dislike juga ya silahkan. Gue sangat senang sekali kalau kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi di kolom komentar gitu. Kalau lu punya pandangan lain tentang lagu ini, lu punya pendapat lain, lu mau menyanggah pendapat gue, silahkan banget. Silahkan langsung tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya kalau ada waktu lagi. Bye.